Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Fatlah, NIM 19042042. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan tugas mata kuliah saya budaya organisasi mengenai contoh budaya kerja di sektor publik dan swasta. Budaya dalam organisasi meliputi segala sesuatu yang ada di organisasi, termasuk kepercayaan, norma, nilai-nilai, filosofi, dan pengorbanan. Budaya dalam organisasi termasuk hasil karya, pandangan, nilai, asumsi, simbol-simbol, bahasa, dan perilaku efektif. Budaya organisasi juga meliputi kerangka kerja komunikasi, baik formal maupun informal, meliputi struktur status atau peran yang berhubungan dengan ciri-ciri pekerja dan penerima pelayanan. Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda pula. Yang pertama, pengertian budaya kerja. Budaya kerja merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta satu bentuk baru yang lebih baik. Yang kedua, contoh budaya kerja di sektor publik. Adapun contoh penerapan budaya kerja yang diterapkan dalam sektor publik yang penulis analisis dalam instansi Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, disiplin. Disiplin yaitu perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di dalam maupun di luar organisasi. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan lain sebagainya. Adapun budaya kerja yang kedua yaitu keterbukaan. Merupakan kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada semua mitra kerja untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga, saling menghargai, yaitu perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Dan yang kelima, kerjasama, yaitu kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target organisasi. Yang ketiga, contoh budaya kerja di sektor swasta pada perusahaan Google. Dalam hal ini, penulis menganalisis penerapan budaya organisasi sektor swasta pada perusahaan Google. Google Inc. adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Adapun budaya kerja yang diterapkan dalam perusahaan Google ini, yaitu yang pertama, etos kerja yang santai. Yang kedua, memberikan pekerjanya tantangan dengan cara kebebasan untuk berekspresi dalam bekerja. Yang ketiga, mempekerjakan orang-orang yang cerdas dan tekun. Yang keempat, memberikan intensif karyawan dengan cara unik, yaitu dengan memberikan pertumbuhan saham dan dividen dari Google itu sendiri. Yang kelima, dekorasi kantor dan ruangan yang unik dan indah, serta fasilitas pendukung yang nyaman dan lengkap. Budaya kerja selanjutnya yaitu openness dan transparency, yaitu tidak ada pemisah antara bos dan karyawan. Mereka bebas untuk berdiskusi apa saja, mulai dari keluhan sampai ide-ide cemerlang. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan antar divisi. Yang ketujuh, kolaboratif dan suportif,
yaitu setiap karyawan harus berkolaborasi dengan timnya dan juga divisi lain. Yang kedelapan, never fail to fail, yaitu tiap kegagalan dijadikan suatu motivasi lagi untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Yang kesembilan, learn and learn again, yaitu proses pembelajaran yang terus dilakukan oleh para karyawan Google. Dengan proses belajar, ada banyak inovasi baru yang akan hadir. Dan yang terakhir, yaitu have fun, go mad, yaitu bagaimana mereka bekerja dan bersenang-senang dengan teknologi. Materi selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan antara budaya kerja di sektor publik dan swasta tersebut. Adapun perbedaan yang dapat penulis analisis berdasarkan studi kasus penerapan budaya kerja sektor publik pada kantor sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan budaya kerja sektor swasta pada perusahaan Google adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya kerja di dalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Yang kedua, daya kerja di lingkungan instansi pemerintah dinilai rendah karena bekerja di perusahaan pemerintahan terkesan lebih banyak waktu luang dan beban kerja sedikit, sedangkan budaya kerja di dalam perusahaan swasta sangatlah perhitungan terhadap jam kerja. Yang ketiga, dilihat dari profesionalismenya bahwa profesionalisme di perusahaan swasta lebih tinggi dibanding instansi publik. Dengan begitu, walaupun perusahaan dilanda krisis, mereka akan tetap survive dalam menjalankan usahanya. Itulah materi terkait dengan contoh penerapan budaya kerja pada sektor publik dan swasta. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu budaya kerja organisasi tidak muncul dengan sendirinya di kalangan anggota organisasi atau karyawan, tetapi perlu dibentuk dan dipelajari, karena pada dasarnya budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai dan pola perilaku yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam perusahaan tersebut. Budaya kerja sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Secara lebih spesifik, budaya perusahaan dapat berperan dalam menciptakan jati diri, mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan organisasi, dan menyajikan pedoman perilaku kerja bagi karyawan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.